Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini saya Teddy Putra dari PVT Reguler A semester 6. Di sini saya akan mempraktekkan proses mengajar sebagaimana tugas mata kuliah micro teaching sebagai syarat UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat? Bagaimana keadaannya pada pertemuan hari ini? Apakah ada yang sakit? Ya, hadir ya semuanya. Ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan untuk kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum melakukan pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baiklah, hari ini berangkat semua ya, hadir semua. Sebelum Bapak menyampaikan materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang kemarin? Mungkin ada yang belum paham atau belum mengerti tentang materi yang kita pelajari kemarin, yang kita bahas pertemuan minggu kemarin. Yang depan dan yang belakang? Sudah? Jika sudah, Bapak akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Materi kita hari ini yaitu sistem rem pada sepeda motor. Ada yang tahu apa itu sistem rem pada sepeda motor? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi secara umum sebuah kendaraan harus memiliki aspek keselamatan. Salah satunya sistem pengereman atau sistem keselamatan. Jadi sistem pengereman itu adalah perangkat mekanis kendaraan yang digunakan untuk menurunkan laju kendaraan secara praktis untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan untuk pengaplikasiannya, sistem rem itu memiliki beberapa tipe yang dikhususkan untuk kendaraan yang berbeda. Lalu pengertian sistem rem sepeda motor. Apakah ada yang tahu pengertian sistem pengereman pada sepeda motor itu seperti apa? Tidak ya? Belum tahu. Sistem pengereman sepeda motor itu adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk menurunkan laju kendaraan atau menghentikan laju sepeda motor secara praktis menggunakan pedal atau tuas. Umumnya, sistem sepeda motor itu diaktifkan melalui sebuah tuas rem yang terletak pada kemudi motor. Namun ada juga jenis motor tertentu seperti motor bebek atau motor keluaran yang tipe dulu itu masih menggunakan pedal rem untuk mengaktifkan rem belakang. Dan cara kerja sistem rem. Ada yang tahu cara kerja sistem rem itu seperti apa? Jadi sistem rem bekerja dengan cara mengurangi RPM pada motor. Dengan demikian, laju sepeda motor akan berangsur melambat atau berhenti karena besar kecil RPM itu berbanding lurus dengan kecepatan motor. Lalu bagaimana sistem rem untuk mengurangi RPM pada roda? Di sini perubahan terjadi jika sebelumnya mesin terjadi perubahan dari energi panas atau pembakaran menjadi ke energi gerak, sementara pada sistem pengereman itu berbanding terbalik. Jadi energi gerak akan diubah menjadi energi panas melalui gesekan. Lalu jadi intinya itu prinsip kerja sistem rem yakni dengan memanfaatkan gesekan antara kedua benda yang satu berputar dan yang satunya lagi diam. Ketika gesekan itu terjadi, otomatis RPM yang berputar akan berkurang atau berhenti dan sebagai hasilnya panas akan terbentuk pada gesekan tersebut. Lalu jenis-jenis sistem rem sepeda motor.
Ada yang tahu jenis sistem rem sepeda motor itu terbagi menjadi berapa? 2. Dua. Ya, benar. Jadi sistem rem pengereman pada sepeda motor itu terbagi menjadi dua. Satu itu sistem rem cakram, lalu yang kedua itu sistem rem tromol. Sistem rem cakram ini biasanya disebut dengan disc brake. Dan yang kedua itu biasanya dinamakan dengan drum brake. Ya, jenis sistem rem sepeda motor itu dibagi menjadi dua ya. Yang satu itu dinamakan dengan sistem rem cakram atau disc brake. Lalu yang kedua itu dengan sistem rem cakram, rem tromol yang dinamakan drum brake. Nah, jadi kita bahas terlebih dahulu ya sistem rem cakram ya. Jadi sistem rem cakram adalah mekanisme penggerakan yang memanfaatkan daya jepit antara komponen yang berputar dan komponen yang diam. Mekanismenya itu bisa disebut dengan disc brake. Selaku komponen yang berputar atau piringan cakram akan dijepit oleh buah kapas rem selaku komponen yang diam. Nah, maka disinilah gesekan terjadi sehingga RPM atau disc brake akan menurun dengan sendirinya atau perlahan. Karena disc brake terpaut ke roda, maka RPM pun akan menurun. Lalu bagaimana cara kerja sistem rem cakram? Jadi pada sepeda motor itu umumnya digunakan prinsip hidrolik. Ada yang tahu hidrolik itu apa? Belum, Jadi hidrolik itu adalah jalurnya ketika kita tekan tuas rem itu, maka fluida akan tertekan. Imbasnya sesuai prinsip hidrolik, tekanan pada fluida akan diteruskan ke segala arah. Jadi tekanan ini akan diarahkan ke dalam kaliper. Dan ada yang tahu kaliper itu apa? Jadi kaliper itu merupakan komponen yang dapat mengubah tekanan hidrolik menjadi gerak jepit, sehingga ketika tekanan fluida dialirkan ke dalam kaliper, maka kampas rem akan menjepit disc brake, dan di saat itulah pengereman terjadi. Lalu kelebihan rem cakram. Kelebihannya adalah mudah dalam perawatan. Dan yang kedua itu lebih responsif. Jadi kelebihannya itu ada 3. Satu, mudah dalam perawatan. Kenapa mudah? Karena rem cakram itu terletaknya di luar. Jadi untuk melakukan pembersihan atau perawatan itu akan lebih mudah. Karena tidak banyak melepas komponen pada kendaraan bermotor untuk melakukan perawatan. Yang kedua itu lebih responsif. Jadi saat tuas rem itu ditekan, maka akan langsung spontan untuk mengerem. Dan yang ketiga lebih pakem. Jadi
ketika saat kita sedang dalam perjalanan atau mengendarai sepeda motor, ketika ada lubang di depan kita dan kita spontan menekan rem cakram tersebut, maka akan langsung berhenti atau dengan spontan roda akan terhenti. Lalu kekurangannya, jadi kekurangannya itu kapas rem cepat habis karena rem cakram itu menggunakan tekanan yang tinggi, daya jepitnya lebih tinggi dan kapas remnya itu biasanya kecil. Yang kedua itu mudah kotor. Kenapa mudah kotor? Karena letaknya di luar itu seringkali terkena hujan, pasir, lumpur. Makanya cakram akan mudah kotor karena letaknya di luar. Ya mungkin itu sistem rem cakram ya. Saya berikan waktu 5 menit untuk mencatat agar kalian lebih paham tentang rem cakram. Ya, waktu mencatat sudah usai. Bapak akan menjelaskan tentang sistem rem tromol ya. Jadi sistem rem tromol itu mekanisme fungsinya itu sama saja, yaitu untuk mengurangi laju kecepatan atau memberhentikan roda. Jadi mekanisme pengereman dengan memanfaatkan tekanan satu arah untuk menimbulkan gesekan. Jadi dalam hal ini ada dua komponen sama saja. Komponen yang bergerak atau yakni drum brake dan dua buah kampas rem selaku komponen diam. Jadi komponen sama saja ya. Bentuk drum brake itu menyerupai sebuah loyang dengan area samping dijadikan sebagai gesekan, sementara bentuk kampas rem itu setengah lingkaran atau setengah oval. Ya, bentuknya itu mengikuti drum brake. Posisi brake hole ini ada di dalam drum. Dengan kata lain, letaknya itu di dalam velg atau tromol. Ya, jadi seperti yang disebutkan tadi, bentuk drum brake itu seperti loyang oval, terdiri dari 3 bagian atau 3 komponen, yaitu tuas. Tuas ini berfungsi sebagai meregangkan atau menekan ke arah luar kampas rem, dan yang kedua itu kampas rem, dan yang ini tromol. Jadi cara kerjanya itu adalah tuas ini akan menekan atau mendorong kampas rem ke arah luar. Bedanya dengan cakram tadi, kalau cakram itu menjepit, kalau tromol itu menekan kampas ke arah luar, maka kampas ini akan tergesek dengan tromol. Disinilah terjadinya penggesekan. Saat tuas ini menekan, maka kampas rem ini akan meregang atau membuka ke arah luar. Jadi saat terjadi gesekan antara tromol dan kampas rem, maka saat itulah laju kendaraan akan sedikit melambat atau terhenti. Dan bedanya dengan rem cakram tadi,
Jika rem cakram tadi itu menjepit disc brake atau piringan, biasanya bahasa gaulnya itu sering dikatakan dengan piringan cakram yang biasanya berada di depan, ada juga yang di belakang. Jadi tekanan arah kampas itu menekan atau menjepit si piringan cakram tersebut, maka terjadilah pengereman. Sementara pada sistem tromol itu arahnya saling menekan ke salah satu lain arah atau menekan ke arah luar. Namun ada sedikit perbedaan pada rem tromol motor. Untuk sedikit perbedaannya itu, jika rem cakram itu digerakkan dengan cara hidrolik atau tekanan, sedangkan pengereman pada rem tromol itu masih menggunakan kawat atau tuas atau manual. Dalam unit rem tromol terdapat komponen itu terdiri knob atau cam yang bisa disebut dengan tromol, dan lalu tuas itu berfungsi untuk mendorong atau menekan kapas rem ke arah luar. Dan kelebihannya, jadi kelebihannya itu umur kapas lebih awet atau lebih tahan lama karena kapasnya itu lebih besar dibandingkan cakram dan lebih tebal. Dan yang kedua itu gaya geseknya lebih besar karena kapas remnya ini juga besar, jadi lebih efisien dalam pengereman dan tidak mudah kotor. Kenapa tidak mudah kotor? Karena dam brake ini letaknya di dalam tromol, jadi sangat jarang sekali terkena air atau terkena kotoran. Jadi tidak mudah kotor. Bisa dikatakan lebih bersih dari si cakram karena cakram letaknya di luar. Dan kekurangannya itu kurang pakem. Kenapa kurang pakem? Karena cara kerjanya itu dengan menggerakkan kampas rem ke arah luar, jadi kurang efisien. Dan pengeremannya itu ketika kita menekan tuas rem atau pedal itu memerlukan sepersekian detik untuk memberhentikan laju kendaraan. Itu kekurangannya. Yang kedua itu lebih rumit. Desainnya itu rumit. Untuk melakukan perawatannya saja kita harus melepas komponen seperti ban, seperti rantai, dan harus menyetel ulang roda lagi ketika kita mau menyenterkan roda lagi. Karena letaknya itu di dalam, maka akan lebih rumit dibanding dengan cakram. Ya, mungkin untuk kalian lebih pahamnya lagi,
Saya Bapak persilakan untuk mencatat materi kita yang sudah Bapak jelaskan tadi agar kalian lebih bisa memahami. Ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian mencatat. Silakan dicatat ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, sebelum Bapak berhubung jam kita sudah habis, maka materinya kita akan teruskan pada minggu depan. Tapi sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita tadi. Saya Pak, Ya, silakan. saya mau nanya bagaimana cara kerja sistem rem cakram. Oh, baiklah. Pertanyaan tadi adalah bagaimana cara sistem rem cakram ya? Jadi pada sepeda motor itu umumnya digunakan prinsip hidrolik untuk melakukan prinsip penjepitan. Jadi ketika kita menekan tuas, maka rem akan menekan frida dan imbasnya itu sesuai prinsip hidrolik. Tekanan itu akan diarahkan, diteruskan ke segala arah. Nah, maka tekanan ini diarahkan ke dalam kaliper. Nah, kaliper itu sendiri adalah merupakan komponen yang dapat mengubah tekanan hidrolik menjadi gerak jepit, sehingga ketika tekanan frida diarahkan ke dalam kaliper, maka kampas rem akan menjepit distrik atau piringan cakram, dan saat itulah pengereman terjadi. Apakah sudah mengerti? Ya Pak. Sudah ya? Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Ya, berhubung waktu kita sudah habis, tapi sebelum Bapak akhiri pertemuan kita hari ini, ada sedikit motivasi buat kalian agar kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Jadi, jika kalian ingin mencapai cita-cita kalian, maka berusaha yang keras dan berdoa, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi kejarlah cita-cita kalian dengan bekerja keras, dengan belajar yang tekun dan berdoa. Maka insya Allah apa yang kalian cita-citakan akan mudah tercapai. Ya, jadi mungkin hanya itu motivasi buat kalian agar kalian lebih semangat lagi dalam mengejar cita-cita kalian. Dan sebelum Bapak akhiri, mungkin ada cara penyampaian Bapak yang kurang pas atau salah-salah kata dalam penyampaian. Bapak minta maaf. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi untuk yang ingin ditanyakan kepada Bapak. Tidak ya? Ya. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada minggu depan untuk melanjutkan materi kita hari ini ya.